Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad, utamanya kepada Abah Haji Sadri dan juga kepada Ustaz Abdul Mu'ti. Mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat selalu membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada bosan-bosannya kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah, yang mana kembali di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah di waktu yang sangat mustajabah, dengan berkat kemuliaan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qudwa Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dan dengan berkat kemuliaan Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi birril walidain wa huquqil aulad. Bismillahirrahmanirrahim. وقد قال صلى الله عليه وسلم من أصبح مرضيا لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة ومن أمسى فمثل ذلك وإن كان واحدا فواحد وإن ظلم ومن أصبح مسخطا لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى النار ومن أمسى فمثل ذلك وإن كان واحدا فواحد وإن ظلم وقال صلى الله عليه وسلم إن الجنة يوجد ريحها من مسيرة 500 عام ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Bab menerangkan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana kita ketahui, berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang ingin hidupnya selamat, siapapun yang ingin hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia dan akhirat, maka syarat utama, syarat yang mutlak, jangan sampai kita membuat hati orang tua kita jengkel terhadap diri kita. Selalulah buat kedua orang tua kita tersenyum terhadap diri kita. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man asbaha murdiyan li abawaihi, barang siapa di waktu pagi dia membuat ridha hati orang tuanya, di waktu pagi dia
betul-betul membuat orang tuanya tersenyum. Dia pijetin orang tuanya, dia berikan dia uang, kemudian ia memberikan kepada orang tuanya apa yang dimintanya. Asbahalahu babani maftuhatan ilal jannah, maftuhan ilal jannah. Maka dia mempunyai dua pintu yang terbuka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mempunyai dua orang tua, yakni bapak dan ibu kita masih hidup, kemudian keduanya kita gembirakan, keduanya hatinya kita senangkan, berarti kita mempunyai dua pintu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempatan bagi siapapun yang masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kedua orang tua, maka dia berarti masih mempunyai dua pintu menuju surga Allah Subhanahu wa taala apabila dia membuat tersenyum hati kedua orang tuanya. Namun sebaliknya, kata Nabi, wa man amsa fa mislu dzalik, dan apabila di waktu sore, tadi di waktu pagi, dia membuat hati kedua orang tuanya gembira, tersenyum, berarti dia punya dua pintu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa di waktu sore dia juga memberikan hati orang tuanya tersenyum, dia membuat hati orang tuanya tertawa, senang, gembira, berarti di waktu sore itu juga dia mempunyai dua pintu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana wahidan fawahidun. Apabila kedua orang tua kita tinggal satu, berarti pintu surganya tinggal satu. Kalau kedua orang tua kita masih jangkep atau masih ada dua-duanya, berarti kita masih mempunyai dua pintu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila orang tua kita tinggal satu, entah itu bapak atau ibu, berarti pintu menuju surga Allah Subhanahu wa taala tinggal satu. Makanya suatu ketika Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama besar, tokoh tabi'in, ketika orang tuanya meninggal, beliau menangis luar biasa sehingga kaget, teman-temannya kaget, seakan-akan kalau dilihat dari segi zahir dia nggak sabar atau nggak menerima dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, "Wahai imam, kenapa engkau menangis? Bukankah ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sabar dan ikhlas menerima terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala." Apa jawab beliau? "Wahai saudaraku, wahai temanku, ketahuilah, aku menangis dikarenakan pintu menuju surga bagi aku sudah enggak ada. Sudah habis, dua-duanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu menuju surga bagiku sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang aku tangisin," kata Imam Hasan Al-Basri. Mudah-mudahan siapapun di antara kita yang masih mempunyai kedua orang tua, mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbakti kepadanya, selalu menggembirakan hati kedua orang tuanya. Dan apabila di antara kita orang tua kita tinggal satu, mudah-mudahan juga dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berkhidmat
memuliakan, mengembirakan hati orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa in zalama wa in zalama wa in zalama, kata Nabi mengucapkan 3 kali wa in zalama, walaupun kedua orang tua kalian zalim, ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap hari teler, setiap hari tidak pernah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, setiap hari mabuk maksiat terus menerus, tetap apabila kita menggembirakan hatinya, pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kedua orang tua kita ahli maksiat, tetap kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua tidak gugur. Apapun bentuk kedua orang tua kita, ahli maksiat, ahli mabuk, macam-macam, tetap kita diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan siapapun yang berbakti kepadanya, walaupun dia ahli maksiat, pintu surga bakal dibuka untuk dirinya. Kemudian wa man asbaha muskhitan li abawayhi asbaha lahu babani maftuhani ilan nar. Barang siapa di waktu pagi-pagi muskhitan li abawayhi, dia membuat jengkel hati kedua orang tuanya, dia membuat hati orang tuanya merasa sakit, asbaha lahu babani maftuhani ilan nar, berarti dia mempunyai 2 pintu, yang mana pintu tersebut akan mengantarkan dirinya menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ahli ibadah, walaupun kita ahli sedekah, setiap hari kita puasa sunnah, setiap tahun kita umrah, setiap tahun kita haji, setiap hari bangun salat tahajud, 3 hari mengkhatam Al-Quran, apabila kita menyakiti hati kedua orang tua kita atau salah satu dari hati kedua orang tua kita, maka tetap dia akan menuju pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan, wa man asbaha muskhitan li wa man asbaha murdiyan li muskhitan li walidai fa ana anhu sakhit. Maka siapapun yang cuma pandai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pandai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pandai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, pandai membuat ridha Allah, akan tapi dia tidak pandai untuk membuat ridha hati orang tua, fa ana anhu sakhit, maka aku pun benci kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Walaupun kita ahli maksiat, walaupun kita bejat, tapi kalau orang tua kita ridho terhadap diri kita, maka Allah pun ridho kepada kita. Namun sebaliknya, walaupun kita ahli ibadah, ahli sedekah, ahli umrah, ahli haji, kalau orang tua kita benci terhadap diri kita, murka terhadap diri kita, maka Allah pun akan murka terhadap diri kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian wa man amsa fa mithlu dzalik wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan minggu akan datang.